orang saat ini dalam dimintai keterangan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait tentang membawa barang-barang yang dapat membahayakan peserta aksi dan petugas pengamanan serta masyarakat di sekitar. Adapun barang-barang tersebut berupa petasan ataupun flare, botol yang dipersiapkan sebagai pemicu ataupun pemantik sebagai bom molotov. Biasanya pada saat sudah diamankan dilakukan preemptive education. Orang-orang yang membawa ataupun mengganggu dalam pelaksanaan aktivitas penyampaian aspirasi di muka umum biasanya tidak terafiliasi ataupun bukan merupakan bagian dari mahasiswa yang menyampaikan pendapat. Tujuannya adalah membuat konflik antara petugas pengamanan dengan peserta yang menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, ini masih didalami, termasuk apakah flare, apakah petasan, apakah bom molotov, botol molotov yang akan dijadikan bom molotov ini merupakan bagian dalam penyampaian pendapat. Itu kita jawab secara bijak. Lapisan barikadenya mulai disusun, tapi bedanya yang hijau-hijau belum kelihatan. Kalau kemarin lapis kedua langsung hijau. Anda sendiri menggunakan pengeras suara. Pak Polisi, Bapak Reynold yang tadi bilang bertanggung jawab, tolong atur. Yang tadi Anda sendiri katakan dari bibir Anda bahwa Mokom itu mengganggu. Bapak Reynold, tolong atur. Saya dari tadi berdiri menggunakan mic, saya bukan orator. Bapak tadi mengatakan saya orator, saya bukan orator. Saya memegang mic ini untuk apa tadi? Karena saya melihat teman-teman saya sudah terimpit karena kekacauan tadi. Saya ingin mereka kembali ke sini. Bukan karena saya takut, bukan karena saya nurut pada Anda, tapi karena bagi saya teman-teman saya lebih berharga. Karena saya tahu bagi Anda nyawa teman-teman saya ini tidak ada artinya. Saya mengambil mic untuk mengirim mereka kembali karena saya lebih sayang pada mereka dibanding untuk melawan Anda semua. Saya tidak ingin mereka kenapa-napa, saya ingin mereka ke sini. Dan Anda dengan Mokom Anda itu, Anda menghalangi saya untuk mengatur mereka. Bagaimana kalau suara saya tidak terdengar oleh mereka karena suara berisik Anda dan mereka ada yang terluka? Ya, terima kasih. Bapak Reynold dan Bapak Polisi semua, saya ingin memberi kalian nasihat saja. Teman-teman sekelompok mahasiswa. Benar nggak omongan saya? Aspirasi. Omongan saya benar nggak? Apanya? Harusnya aturan di sini yang Ngapain mobil-mobil kita? Bukan Bapak yang suruh dia pergi. udah ya. Apa aturan Komunikasi sama kita. Oh, Bapak menghargai kita.
Diskusi yang baik ya. Woi, 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 jangan dibakar, Cok. Udah pulang kita. Woi, woi, woi. Anjing. Woi. Mau nangis. Mau nangis sedih. Please, please. Jangan mukul polisi sampai kasihan. Iya, maksudnya polisi. Saya akan minta mereka terobos. Anda diam sekarang. Anda diam. Saya akan atur anak-anak saya. Yang mau ke rumah sakit. Yang mau ke rumah sakit. Saya anak MK. Saya anak MK. Engkau tak mau rumah sakit. Saya yang akan membantu anak-anak saya. Anda diam. Anda diam. Anda diam. Berbicara dan tidak membiarkan saya mengatur mereka, saya akan suruh mereka terobos sekarang. Anti demokrasi. Prabowo Gibran. Boneka Amerika. Prabowo Gibran. Boneka Amerika. Prabowo Gibran. Memang tidak ada satupun lagi alasan bagi bangsa dan rakyat Indonesia untuk merasa puas terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Prabowo Subianto adalah pemerintah dan presiden yang gagal. Sama sekali tidak ada keberhasilan dalam memerintah Indonesia selama ini. Prabowo Subianto hanya bisa menggunakan regulasi, kebijakan, program, dan senjata untuk menindas dan menghisap bangsa dan rakyat Indonesia. Apapun yang keluar dari mulutnya dalam pidato-pidatonya adalah sampah yang harus masuk keranjang sampah, kawan-kawan.
Prabowo Subianto sama sekali tidak bisa mengatasi permasalahan ekonominya rakyat Indonesia. Prabowo Subianto menggunakan kaum tani di pedesaan untuk mendapatkan keuntungan berlimpah yang dipergunakan oleh tuan tanah besar yang ada di pedesaan. Prabowo merampok kaum buruh di pabrik-pabrik dengan berbagai skema perampasan upah, kenaikan pajak, dan lain sebagainya. Melemahnya rupiah dan masalah ekonomi hanya dilemparkan oleh Presiden Prabowo untuk diselesaikan di pundaknya bangsa dan rakyat Indonesia. Program seperti MBD, KDMP hanya dipergunakan oleh rezim Prabowo untuk membagi keuntungan terhadap tuan tanah, untuk membagi keuntungan pada kelompok-kelompoknya sendiri, untuk membagi keuntungan pada TNI dan Polri. Sementara rakyat diperlakukan, rakyat diperas hingga tidak tersisa lagi keringat dan darahnya, kawan-kawan.